Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Saikul Kabir Mudin di acara podcast Salam Teknika Muda, Salam Akal Sehat. Teman-teman Teknika Muda, hari ini saya senang sekali saya bersama sahabat lama saya di organisasi, yaitu di salah satu lembaga di Fakultas Teknik. Sebelum saya ngobrol bincang-bincang dengan beliau, izinkan saya untuk memulai dengan satu ungkapan yang ditulis oleh seorang pemikir namanya Pramudia Anandatur. Dia menulis di sebuah buku yang berjudul Jejak Langkah. Bunyinya begini: didiklah mahasiswa dengan organisasi dan didiklah kekuasaan dengan perlawanan. Ke depan kita akan ngobrol-ngobrol tentang organisasi. Dan saya sudah bersama sahabat saya, namanya Destian Adi Pamungkas. Apa kabar, Mas Destian? Alhamdulillah sehat, baik. Gimana kabarnya hari ini di saat pandemi yang banyak seperti ini? Kegiatan yang dilakukan apa? Ya kita sebagai mahasiswa seperti biasalah, kegiatan kita cuma kuliah online aja, seperti itu. Ada sesuatu yang berubah dari hari-hari biasanya, mungkin dari kegiatan yang sibuk dengan organisasi, sekarang pandemi nggak bisa ngapa-ngapain? Iya, pastinya berubah. Dengan adanya pandemi ini ya kita di dalam organisasi itu tidak bisa berbuat apa-apa yang banyak gitu, kayak terbatas, semua pergerakannya semuanya terbatas. Jelas yang paling berubah yaitu. Mungkin sahabat-sahabat Teknika Muda di luar sana belum mengenal Mas secara lengkap, mungkin bisa dikenalkan dirinya. Baik, halo kawan-kawan Teknika Muda, perkenalkan nama saya Destian Adi Pamungkas dari jurusan Teknik Elektro angkatan 2017. Di sini saya mewakili kawan-kawan saya beserta organisasi saya, BEM KMFT UMY, dan alhamdulillah saya diamanahi sebagai Kepala Dinas Keagamaan BEM KMFT UMY 2019-2020. Saya langsung ngobrol tentang organisasi. Mungkin sebelum saya bertanya tentang BEM secara umum, saya ingin bertanya tentang apa arti organisasi bagi Mas Destian. Baik, ini saya jawab secara singkat aja ya, dan yang pasti jelas. Organisasi itu tempat untuk kita berproses, tempat untuk kita belajar menjadi yang lebih baik, dan tempat untuk mencari banyak pengalaman gitu. Jadi intinya itu kita organisasi itu sebagai tempat berproses belajar gitu. Tempat berproses, tempat belajar. Iya. Apakah pelajaran akademik itu cukup untuk seorang mahasiswa? Yang pasti kita tuh hidup bukan tentang segalanya akademik. Kita tuh pasti butuh namanya pelajaran-pelajaran sosial gitu. Maka apa yang tidak kita dapatkan di bangku perkuliahan itu kita bisa dapatkan di organisasi. Contohnya seperti pelajaran-pelajaran sosial seperti itu. Bahkan dikatakan the height of science, di mana kita belajar mendistribusikan satu keadilan. Iya, nah, di dalam organisasi ya. BEM ya. Apa sih arti BEM itu? Di sini saya jelasin secara umum saja ya. BEM KMFT UMY, Badan Eksekutif Mahasiswa UMY, itu adalah organisasi eksekutif setingkat fakultas, dan itu menaungi keempat lembaga jurusan, himpunan jurusan, yang isinya ada HMS, Himpunan Mahasiswa Sipil, KMT, Keluarga Mahasiswa Teknik Elektro, HMM, Himpunan Mahasiswa Mesin, dan terakhir KMTI, Keluarga Mahasiswa Teknologi Informasi. Seperti itu. Dan kita juga itu dipelopori oleh keempat himpunan tersebut. Jadi awal mula terbentuknya BEM karena bersatunya keempat himpunan tersebut dan
terlahirlah sebuah BEM KMFT UMY seperti itu. Dari 4 lembaga, 4 himpunan ya, dari BEM-nya sendiri itu ada nggak fungsi dan tugas pokok dari BEM itu? Baik, BEM KMFT itu mempunyai beberapa fungsi dan tugas, yaitu tugasnya BEM KMFT sebagai organisasi bisa menjadikan mahasiswa Fakultas Teknik UMB bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan catur dharma perguruan tinggi. Serta kita ada beberapa fungsi. Fungsi organisasi yaitu wadah memperjuangkan hak dan kepentingan mahasiswa Fakultas Teknik. Lalu ada meningkatkan solidaritas di kalangan atau area Fakultas Teknik UMB. Lalu ada membangun lingkungan yang aman, damai dan bernuansa Islami. Selanjutnya menerapkan nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kehidupan intelektual dan pengetahuan itu. Lalu yang terakhir itu ada membangun sinergi antara organisasi dalam internal maupun eksternal KMFT UMY seperti itu. BEM UMY ya, ada nggak beda kita dengan BEM-BEM universitas lain mungkin? Perbedaannya itu gini ya, dari cara kita memilih pemimpin itu yang paling beda. Bedanya adalah di mana BEM yang di fakultas lain atau di tempat lain itu pasti ada namanya pemilihan umum. Sementara di tempat kita BEM KMFT UMY ini menganut asas kekeluargaan, yang berarti kita itu bermusyawarah untuk mendapatkan mufakat seperti itu. Jadi kita selalu utamakan musyawarah ya? Iya. Tidak partai politik? Sepertinya tidak ada. Musyawarah? Musyawarah tetap. Umum, di dalam organisasi ada divisi, ada program kerja. Nah dari BEM sendiri kira-kira divisinya apa aja, terus apa program kerja dari setiap divisi itu? Oh, baik. Tadi dari awal saya sudah memperkenalkan diri, saya dari Dinas Keagamaannya. Jadi di BEM KMFT itu kita tidak menggunakan istilah divisi, tetapi dinas. Karena kita mengimplementasikan eksekutif yang ada di pemerintahan Indonesia. Jadi kita memakainya dinas. Itu saya sebutkan dari atas ya. Dari atas itu kita punya gubernur. Gubernur itu tugasnya menjalankan tugas, tapi dia sifatnya itu lebih ke eksternal, lebih ke luar fakultas teknik. Itu lalu ada wakil gubernur. Nah, wakil gubernur ini sifatnya ke internal, entah itu ke fakultas teknik atau ke anggota-anggota dari BEM-nya. Lalu yang ketiga, di bawahnya ada wakil gubernur, ada sekretaris dan bendahara. Di bawah bendahara itu ada 2 biro. 2 biro, dan di bawah sekretaris itu ada 6 dinas. 6 dinas. Di bawah bendahara itu ada biro danus, dan di bawah sekretaris ada biro SDMA. Lalu di bawah wakil gubernur itu ada 6 dinas. Nanti saya jelasin semuanya. Yang pertama itu dinas Kastrat, kajian strategi dan advokasi. Ini tugasnya itu untuk mengkaji apa aja permasalahan yang ada di internal BEM maupun lagi ada isu-isu yang ada di kampus ataupun di Indonesia sendiri. Itu tugasnya, mengkaji. Lalu yang kedua itu ada dinas TKK. Itu fungsinya dan program kerjanya itu kayak mengkaji isu-isu yang ada di teknik atau di kampus, bahkan di Indonesia sendiri. Kayak mereka tuh buat seminar atau bahkan kayak kajian-kajian diskusi seperti itu. Lalu yang kedua ada dinas Sosma, sosial dan masyarakat. Ini tugasnya kayak membangun sinergi sama internal maupun eksternal. Eksternal ini bisa kayak himpunan di kampus atau BEM di kampus, atau bahkan bisa ke luar kampus sendiri, itu Sosma. Lalu yang ketiga ada dinas PKM.
pengembangan kreativitas mahasiswa. Ini tugasnya kayak apa ya? Menjalankan atau menjadi wadah. Menjadi wadah untuk mahasiswa-mahasiswa misalkan ingin apa ya? Mengembangkan bakatnya di bidang kreativitas, misalkan musik atau bahkan olahraga, seni-seni seperti itu. Lalu selanjutnya ada dinas TKK. TKK ini teknologi, kajian, dan keilmuan. Ini untuk menjalankan minat-minat mahasiswa dalam teknologi dan keilmuan itu. Contohnya, kita ada program kerja di TKK itu tes TOEFL gratis. Itu terbuka untuk mahasiswa. Itu gratis. Dan hal-hal misalkan teknologi atau keilmuan lainnya seperti itu. Lalu selanjutnya ada dinas Persminfo. Persminfo ini pers dan media informasi. Ini kayak sebagai pusat informasinya BEM untuk menginformasikan apa saja kegiatan BEM dan apa saja yang ada isu-isu di teknik ataupun di kampus itu diberitahukannya kepada mahasiswa umum lewat Persminfo. Lalu ada dinas keagamaan. Dinas keagamaan ini tugasnya mengimplementasikan nilai-nilai keislaman di mahasiswa, di kalangan mahasiswa teknik seperti itu. Lalu ada dua biro, Biro Danus dan Biro SDMA. Biro Danus ini sebagai penghasilan BEM lah, untuk mencari tambahan-tambahan uang itu di Biro Danus. Lalu selanjutnya ada Biro SDMA. SDMA ini sumber daya mahasiswa dan aset. Fungsinya tuh untuk mengelola manajemen anggota-anggota itu sendiri. Misalkan dia ada open recruitment atau misalkan mengurus keanggotaan BEM tersendiri. Lalu selain itu ada mengurus aset-aset yang ada di BEM itu diurusi oleh Biro SDMA. Mungkin itu dari divisi-divisinya. Program kerjanya ya, mereka bekerja di dalam dinas, bukan divisi. Untuk saat ini, BEM kegiatannya baik ketika pandemi atau sebelum pandemi itu biasanya apa kegiatannya? Ya, baik. Ini kita ada program kerja besar itu mencakup semua anggota BEM, bahkan satu teknik itu bisa terlibat di situ. Kita ambil contoh ada Bina Desa. Bina Desa itu kita kan mengimplementasikan catur dharma perguruan tinggi, termasuk itu ada pengabdian. Makanya kita ambil di situ Bina Desa. Jadi kegiatan Bina Desa itu mengajak mahasiswa untuk kita mengabdi keluar gitu. Mengabdinya itu misalkan ke desa-desa yang sekiranya itu kurang maju atau masih terbelakang seperti itu. Itu program kerja kita yang besar ya. Lalu ada Semarak Teknik. Kalau tadi pengabdiannya itu keluar, Semarak Teknik itu sifatnya lebih pengabdian ke tekniknya. Kita ngumpulin ke 4 himpunan, kita ngumpulin ke 4 jurusan itu, kita jadiin satu, kita buat acara di situ. Itu pada saat sebelum pandemi ya? Ya, seharusnya rencananya sebelum pandemi itu. Karena pandemi lagi kita menghadapi pandemi, makanya tidak terlaksana. Seperti itu. Saya tadi melihat ada di TKK ya, dan Dinas Keagamaan. Saya melihat ada program kerja yang mirip, yaitu kayak kajian. Mungkin kira-kira bedanya apa ya dari Dinas Keagamaan sama TKK ini? Oh, baik. Kalau di Dinas TKK, kajiannya itu bersifat general, kayak keilmuan atau teknologi itu dibuat kajian, dibuat seminar bisa juga. Jadi mereka kebanyakan tuh membahas tuh kayak apa sih teknologi sekarang yang bisa dijadikan peluang di teknik itu, misalkan peluang bisnis atau peluang dan lain sebagai halnya gitu. Nah, kalau untuk Dinas Keagamaan itu lebih ke kajian keislaman. Kayak kita mengundang ustadz atau tokoh agama, kita undang dan kita buat kajian di situ. Itu bedanya.
Baik, terima kasih. Menarik dan banyak sekali program kerja yang menurut saya harusnya mahasiswa itu terjun ke sana untuk belajar berorganisasi. Saya kira juga Mas ya, kalau kita di teknik mungkin kita menghitung tiang satu dengan tiang yang kedua itu mudah. Iya. Kita ada rumusnya, ada ada hitungannya. Tapi bagaimana kita mendistribusikan keadilan itu pasti sangat susah kan di dalam organisasi. Ada banyak dinas, ada banyak problem di sana, harus banyak pengetahuan untuk bisa mendistribusikan keadilan. Saya kira mahasiswa baru Teknika Muda harusnya kalian ikut di BEM. Karena ini adalah salah satu wadah kita untuk belajar, dididik untuk berorganisasi. Sehingga nanti kita bisa berpikir yang luas, kemudian mempunyai kemampuan untuk melawan satu kekuasaan dalam perlawanan karena kita bisa belajar di organisasi. Kira-kira bagaimana sahabat Teknika Muda ini bisa bergabung di BEM ini? Baik. Caranya gimana? Yang pertama itu pasti niat dan ikhlas, itu pasti syarat utamanya. Lalu yang kedua itu minimal semester 3 untuk bisa bergabung di BMKMFT. Tapi jangan bersedih untuk kawan-kawan Teknika Muda, calon-calon maba, itu kita ada program kerja namanya on job training. On job training itu sebagai istilahnya itu magang. Magangnya maba-maba ini untuk bisa masuk ke BMKMFT. Jadi kalau kawan-kawan Teknika Muda ini penasaran apa sih itu BEM, apa sih program kerjanya, kawan-kawan Teknika Muda bisa bergabung di program kerja on job training. Biasanya nanti kita umumin di sosial medianya di BEM gitu. Mahasiswa baru itu semester 1 boleh nggak sih ikut BEM sebenarnya? Itu belum bisa, makanya diadakan program kerja on job training atau magang. Jadi minimal semester 3 baru bisa bergabung. Seperti itu. Jadi mereka magang dulu. Iya. Baik, sahabat Teknika Muda, silahkan yang mau gabung dengan BEM itu kalian magang dulu. Baru nanti bisa masuk di BEM-nya. Saya ada pertanyaan khusus untuk Mas Listian. Sebagai orang yang juga belajar di organisasi. Ada problem di organisasi itu adalah ketika ada yang merasa jenuh di organisasi itu. Merasa kegiatannya begitu-begitu aja. Nah, kita nih sebagai seorang pemimpin, seorang yang berada di atas, gimana kita mengantisipasi keadaan ini? Keadaan yang jenuh dari programnya ada jelas, semuanya terstruktur, kita rencanakan semuanya, tapi ada aja yang hilang-hilang gitu. Itu gimana ya cara mengantisipasinya? Baik, kalau ini mungkin treat setiap kepala dinas atau pemimpin itu beda-beda. Tapi yang paling umum yaitu dengan pendekatan terus-menerus, pendekatan sampai akhirnya anggota BEM itu sendiri nyaman di BEM. Sampai tidak hilang-hilangan atau kabur kemana. Itu kunci utamanya mungkin pendekatan. Entah itu kita adakan kayak ngobrol-ngobrol atau kumpul-kumpul biasa, itu merupakan suatu pendekatan. Dan layaknya sebagai pemimpin yang bijak yaitu bisa mendekatkan antara anggota satu dan anggota lainnya, seperti itu. Mungkin saya bisa jelasin secara general aja karena treat setiap pemimpin itu beda-beda. Seperti itu sangat penting ya. Menjaga satu perbedaan ya. Iya. Maksudnya berbeda, menyatukan yang berbeda. Iya, seperti itu. Kan? Jadi tidak menyamakan yang berbeda. Kira-kira begitu ya. Ya, mungkin ada terakhir closing statement, monggo. Ini saya menyampaikan pesan dari Gubernur BMKMFT ya. Pesannya berbunyi, menjadi mahasiswa itu tidaklah mudah. Ketika kamu berbicara keras dan lantang, kamu dianggap pemberontak.
Dan ketika kamu menjadi pendiam, kamu dianggap apatis. Mungkin isi pesannya seperti itu, dan saya sendiri ada tambahan untuk kawan-kawan teknika muda ya. Ini adalah masa-masa emas kawan-kawan semua, masa-masa emas di kehidupan kalian. Kita bisa berproses, kita bisa belajar banyak hal itu di jenjang perkuliahan. Jadi jangan sia-siakan kesempatan yang sekali seumur hidup seperti ini. Mungkin kawan-kawan bisa lebih mendalami ilmu akademik atau ilmu sosial, itu banyak tempatnya, banyak wadahnya. Salah satunya organisasi seperti ini. Maka kawan-kawan teknika muda jangan sia-siakan kesempatan yang berharga inilah gitu. Baik. Sekira itu akhir dari diskusi kita hari ini. Terima kasih Mas Distian Adi Pamungkas atas kehadirannya. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Senang saya bisa bertemu lagi dengan sahabat saya. Oke, kawan-kawan teknika muda, itulah tadi diskusi saya ngobrol-ngobrol tentang organisasi dengan sahabat lama saya, Mas Distian. Terima kasih Mas Distian udah bisa hadir di acara yang ya sederhana, tapi insya Allah kita bisa menyampaikan informasi di saat pandemi begini ke teman-teman teknika muda. Mungkin kawan-kawan yang lain pengen bisa tahu lebih tentang BEM, bisa langsung ke IG-nya ya. IG dari BEM, Fakultas Teknik UMY. Nanti kita masukkan di deskripsi. Oke teknika muda, bagi teman-teman yang penasaran dan pengen tahu lebih tentang BEM, bisa langsung ke Instagram kita di BEM ya. Apa Instagram kita? Kawan-kawan teknika muda bisa, kalau kepo-kepo atau penasaran sama BEM KMFT, bisa kunjungi di IG dan Twitter @BEMFTUMY, seperti itu. Baik, terima kasih. Nanti kita masukkan juga di deskripsi ya. Inilah akhir diskusi hari ini. Semoga bisa mendapatkan informasi. Demikian, saya ulang ya. Demikianlah diskusi kita hari ini. Izinkan saya tutup dengan satu ungkapan dari penyair dari Pakistan. Bunyinya begini. Seorang perompak bisa saja mencuri bunga di taman, tapi tak ada seorang pun yang bisa mencegah datangnya musim semi. Semoga kita semua bisa menjadi musim semi itu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman teknika muda, ketemu lagi di podcast kita kali ini. Dan kali ini kita akan membicarakan tentang lembaga yang berbeda dari sebelumnya. Nah, sekarang saya Wilsa Amelia ditemani oleh mungkin nanti Mas bisa perkenalan nama, jurusan dan di lembaga apa juga. Oke, dipersilakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafizah Besari dari Dewan Perwakilan Mahasiswa atau DPM. Saya dari Fakultas Teknik Informatika 2018. Oke, mungkin nanti bisa ya Mas, kita sekarang membahas tentang Dewan Perwakilan Mahasiswa. Boleh. Nah, seperti itu. Kemudian nih Mas, penjelasan secara umumnya itu DPM itu seperti apa sih gitu? DPM itu seperti DPR, Mbak. Tugasnya itu mengawasi, fungsinya mengawasi. Oh, mengawasi. Secara umumnya seperti itu, biar gampang dimengerti. Iya, mungkin yang diawasi itu dari pihak apa aja nih Mas? Kemungkinan besar itu di BEM, kami mengawasi kinerja BEM. Oh, mengawasi Setiap ada acara kami pasti akan datang. Oh gitu, oke. Seperti layaknya DPR sama presiden, contohnya kecilnya itu. Dia kan DPR mengawasi pemerintah, kayak gitu. Oh, oke gitu. Dari situ ya, itu untuk penggambaran umumnya. Jadi tadi DPM itu adalah bisa dianggap sebagai pengawas untuk BEM sendiri. Nah, gitu. Kemudian
tugas-tugas pokoknya dari DPM sendiri apa sih Mas? Pertama itu tadi Mbak yang saya jelaskan, Iya. mengawasi BEM. Terus yang kedua itu sama seperti DPR, menyerap aspirasi masyarakat di Fakultas Teknik, apa aja itu, langsung ke kami langsung atau ke IG DPM, ataupun di dekat Lobby FT kan ada papan, di sana juga boleh. Oh, papan aspirasi Iya, ya? papan aspirasi. Oke, jadi bisa menempelkan aspirasi apa aja ya Boleh, Mas ya? iya. Segala bidang Iya, gitu. segala Oke. Buat fungsinya sendiri gimana Mas? Apa sih fungsi DPM itu? Garis besarnya fungsi DPM itu pengawasan, Mbak. Oh, pengawasan. Garis besarnya tetap pengawasan Iya. ya. Gitu, jadi setiap ada aspirasi dari kita-kita, kalian bisa nih nempelin aspirasi kalian di mading, terus ada di IG bisa. Nah, nanti mungkin Langsung di akhir ke orangnya juga bisa. langsung ke orang anggota-anggotanya Iya. ya, untuk komisi-komisinya mungkin bisa juga. Nah, nanti kalian nanti bisa disematkan Instagramnya ya Mas boleh, ya. boleh, Nanti boleh. buat teman-teman yang kepo-kepo nih, gimana sih DPM sebenarnya gitu. Nah, nanti mungkin kalian bisa follow Instagramnya. Kemudian untuk divisi atau bidang-bidang atau komisi yang ada Iya. di dalam Dewan Perwakilan Mahasiswa ini apa aja ya Mas ya? Di DPM itu ada 3, Mbak. Oh, ada Jadi 3. yang pertama itu ada Komisi 1 atau Komisi Legislatif, yang fungsinya itu mengawasi BEM, terus menyatukan timeline satu lembaga di KMFT seperti HMJ dan BEM. Udah cuman itu. Sama ini tetap di pengawasan sih kalau di legislatif. Kita belum bisa buat undang-undang karena belum ada fungsinya, belum dapat. Oh gitu, Ya. belum. Terus yang kedua itu ada komisinya itu namanya KP, Komunikasi dan Pengembangan. Jadi di sana itu tugas pokoknya itu kita itu setiap ada kunjungan pasti ada internal dan eksternal kan. Kita bisa kunjungan di UMY ataupun bisa ke universitas lain. Waktu saya jadi staf itu saya ke DPR. Langsung ke DPR, ketemu sama ketua DPR Yogyakarta, itu semua proker KP-nya itu. Oh gitu. Kemudian buat komisi yang Yang terakhir itu ada advokasi. Jadi advokasi ini yang tadi menyerap aspirasi masyarakat KMFT. Dan juga di sana itu kalau Mbak follow IG-nya DPM itu banyak informasi-informasi beasiswa dari UMY. Oh gitu. Buat peserta-peserta dan teknika muda yang ngebet nih pengen masuk tapi kok mahal gitu gak? Ya bisa gitu. Kepo-kepo di Instagramnya dan jangan lupa follow juga gitu ya. Kemudian buat kegiatan-kegiatannya nih apa aja nih Mas dari awal? Mungkin pakai periode ya Mas ya? Iya. Nah dari awal periode itu berapa lama periodenya dan kemudian kegiatannya apa aja sih Mas? Biasanya kalau periode ini tergantung ex-rektor, Pak. Kemarin itu cuma beberapa bulan kan udah diganti. Kalau kegiatannya itu banyak kunjungan keluar atau ke dalam universitas, terus ada juga penyampaian aspirasi. Kalau ada kinerja BEM kita datang, bawa pengawasan juga, kayak gitu Mbak. Oh gitu, jadi emang benar-benar seru banget sih nih. Iya. Kita bisa sampai gimana ya, bisa keluar masuk universitas tuh, bisa jalan-jalan ya Mas Bisa. ya ke universitas lain. Iya. Itu buat kita ini emang wow banget sih, apalagi mungkin buat nanti mahasiswa-mahasiswa baru teknika muda kita bisa jalan-jalan atau kunjungan-kunjungan itu mungkin lebih oh my god banget gitu kan, apalagi buat yang masih baru-baru gitu pasti gregetnya tuh ada gitu. Kemudian cara kita pengen bergabung gitu loh Mas ke Dewan Perwakilan Mahasiswa, mungkin ada open recruitment, mungkin ada perkaderannya gitu. Nah mungkin bisa dijelasin gimana sih Mas caranya? Untuk open recruitment kemungkinan besar di November nanti. Oh November. Ya, nanti ada pergantian setelah itu ketua terpilih. Heeh. Nanti minimal itu semester 3, Mbak. Oh minimal Iya, semester 3. Minimal semester 3. Oke. Nanti minta surat rekomendasi dari ketua HMJ-nya. Nanti kita seleksi. Terus juga kalau yang anak-anak maba yang ingin masuk bisa nanti menjadi stafnya
Caranya juga follow Instagram DPM FT UMY. Sana juga paling minta surat rekomendasi. Oh, syaratnya itu Iya, aja ya Mas nanti ya? juga diseleksi lagi, nggak banyak, cuma 6 orang. Oh, seleksi lagi cuma Iya. 6 orang. Gitu teman-teman, yang pokoknya buru deh, emang seru banget sih emang di Dewan Perwakilan Mahasiswa ini. Yang pengen belajar banyak politik juga bisa di sana. Bisa di sini. Belajar ngomong Nah. di tengah orang rame. Nah, bisa juga di sini. Apalagi nanti mungkin di Dewan Perwakilan Mahasiswa bisa ketemu dari berbagai fakultas Bisa. ya Mas ya? Kemarin itu kita kedatangan dari Unsud. Oh, dari Unsud. Iya, Masya dari Allah. DLM Unsud, DPM Unsud juga. Oh, DPM Unsud juga. Nah, mungkin banyak kenal orang Ya, dan relasi bertambah. relasi pasti bertambah gitu. Oh, oke, mungkin itu tadi dari beberapa penjelasannya ya Mas ya. Nah, kemudian pasti banyak nih yang kepo, yang pengen tahu gimana sih cara masuk ke sebagai anggota dari Dewan Perwakilan Mahasiswa ini, gimana sih Mas Ya. caranya? Kemungkinan besar tuh di bulan November, Mbak, kalau nggak berubah ya. Cara perekrutannya itu nanti surat rekomendasi dari Ketua HMJ, nanti juga diseleksi dari DPM. Kalau udah dapat itu nanti pengumuman nanti ada di IG. Oh, gitu. Ya, yang diterima. Nah, terus untuk adik-adik mahasiswa yang baru masuk 2020 bisa daftar juga di stafnya yang ingin belajar berpolitik, berbicara atau yang lain bisa bergabung bersama kami DPM FT UMY melalui, nanti lihat aja di IG DPM. Wah, lihat Pantengin pantengin terus kata Masnya di mungkin bisa kasih Mas nama username-nya. Boleh? DPM FT UMY. DPM FT UMY. Nah, tadi itu ya teman-teman Teknika Muda bisa kalian scroll aja tuh di Instagramnya. Kemudian mungkin ada yang kepo juga nih sama mas-masnya. Jadi bisa nanti lihat di followingnya atau kepo-kepoin aja gitu kegiatan-kegiatan yang ada di sana. Nah, kemudian pesan-pesan buat mahasiswa barunya nih Mas, buat Teknika Mudanya nih, apa tuh? Untuk adik-adik mahasiswa 2020 yang ingin bergabung bersama DPM FT UMY, yang ingin belajar berpolitik, berbicara, public speaking yang benar dan baik, bisa bergabung bersama kami DPM FT UMY, dan banyak lagi pembelajaran di dalam sana. Pasti Iya. pasti seru banget gitu kan Mas. Jadi buat teman-teman ini ya yang benar-benar pengen banget gitu ikut dan emang kinerjanya tuh luar biasa banget tuh, terpandang ya Mas ya, Iya, Dewan Perwakilan Dewan Mahasiswa. Perwakilan Mahasiswa. Luar biasa banget, nanti bisa scroll dan cari tahu gimana cara-cara perekrutannya. Mungkin bisa tanya juga sama Masnya di Instagramnya mungkin Mas. Boleh di Instagram saya Hafiz Ari Bashari. Tuh, kemudian bisa aja nih di DM atau di adminnya di chat-chat gitu. Nah, nggak masalah. Nanti terakhir salam legislatif ya. Salam Kayak legislatif. Gini. Oke, siap. Mungkin dari situ slogannya dari DPM sendiri ada ya Mas ya? Ada. Berteman lebih dari saudara. saudara, mengabdi dengan sepenuh hati. Luar biasa banget ini. Teman-teman Teknika Muda harus kepo banget ini sama Dewan Perwakilan Mahasiswa. Maaf. Jadi nanti bisa bergabung di DPM sendiri. Nah, kemudian apa nih Mas, ada ininya nggak sih kayak jargon atau kalau di DPM itu pasti salam legislatif. salam legislatif? Mungkin bisa tuh Mas. Ayo, Masnya yang Paling bilang salam legislatif kayak gini aja. Oke. Iya. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kami itu slogan, Mbak. Itu slogan ya. Oke. Jadi itu cuman ini aja gimana? Kalau kita lagi foto, kalau lagi ngobrol salam legislatif. Oke, gitu siap. Mungkin kita bisa bareng nih Mas. Ya, 1, 2, 3. Salam legislatif. Luar biasa. Mungkin segitu aja ya. Teman-teman Teknika Muda, buat yang kepo-kepo juga jangan lupa follow Instagramnya. Kemudian cari-cari tahu gimana sih cara rekrutnya dan bisa jadi anggotanya. Mungkin persyaratannya apa aja. Teman-teman bisa cari tahu di sana dan pastinya tuh seru banget.
ada di komunitas ini, ada di lembaga ini, itu kita benar-benar bisa mengembangkan wawasan dan mengembangkan diri juga gitu teman-teman. Nah mungkin sekian ya dari kita, dari Lembaga Dewan Perwakilan Mahasiswa. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan jangan lupa tetap pantengin podcast kita, dan sekali lagi see you guys, sampai ketemu di Mataf Teknik 2020. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Teknika Muda, perkenalkan nama saya Dwi Nugroho Yogi Sunaryo yang biasa dikenal atau dipanggil dengan nama Yogi Sunaryo. Nah, kali ini saya lagi sama ketua IMM nih. Ada ketua IMM dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Ada Mas Rangga. Ya. Mungkin Mas Rangga bisa perkenalan lebih detail. Oke, perkenalkan saya Rangga Kurnianto dari Teknik Sipil tahun 2017 dan hari ini saya diamanai sebagai Ketua Umum Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Teknik UMY. Gimana Mas kabarnya? Alhamdulillah, baik ya. Selama corona ini aktivitasnya ngapain aja Mas? Sibuk kuliah online ya, kuliah daring, kemudian juga sekarang lagi kerja praktek. Produktif banget Mas ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Beda Tetap sama berusaha saya. produktif. Kerjaannya cuma main game sama rebahan doang. Masnya ini kan perwakilan dari IMM ya? Itu kan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Itu sebenarnya apa sih Mas? Organisasi atau sebuah pergerakan atau gimana? Mungkin Mas bisa jelasin. Sebenarnya IMM adalah organisasi otonom Muhammadiyah. Jadi organisasi otonom ini adalah organisasi yang di bawah Persyarikatan Muhammadiyah dan dia sudah berdiri sudah 56 tahun yang lalu. Tepatnya 14 Maret 1964. Sudah cukup berumur. Untuk tujuan sendiri dari IMM tujuannya untuk mengusahakan terbentuknya akademisi Islam yang berakhlak mulia dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah. Jadi mungkin itu sekilas IMM. Secara garis besar gitu? Iya, secara garis besar. IMM, berarti itu skalanya ada di seluruh Indonesia Mas ya? Iya, dari tingkatan IMM kita yang di tingkat komisariat dalam tatanan fakultas, kemudian ada Korkom Universitas, kemudian ada pimpinan cabang. Kalau IMM FT itu di bawah pimpinan cabang Air Fakultas Kota Yogyakarta. Kemudian tingkatnya atasnya lagi ada DPD IMM DIY, baru DPP Pusat. Kayak gitu berarti kan ini berskala nasional kan Mas? Itu ada nggak sih kayak kongres atau pertemuan secara nasional gitu? Ada. Jadi pertemuan nasional itu diadakan 2 kali, muktamar ya. Seperti muktamar lah, seperti itu. Kemudian itu juga untuk agenda evaluasi gerakan dan sebagainya, untuk pergantian kepemimpinan juga. Oh, itu berarti setahun 2 kali? 2 tahun sekali. Oh, 2 tahun sekali. Kayak gitu jadwalnya tuh tetap atau berubah-ubah, misalkan berlaksana di bulan Juli terus atau berubah-ubah biasanya? Seperti itu sebenarnya berdasarkan keputusan sebelumnya. Untuk waktu sebenarnya nggak terlalu berpengaruh ya. Tapi untuk jangka waktunya kurang lebih 2 tahun. Itu biasanya kongresnya itu berapa lama sih Mas? Kayak sehari doang atau mungkin bahkan bisa sampai seminggu atau gimana? Karena dia forumnya besar ya, skala nasional, kemudian topik pembahasannya juga lingkupnya lumayan besar, dan kemudian agenda-agenda yang ingin dibicarakan, kemudian agenda seperti pergantian kepemimpinan itu dia menyangkut banyak pihak, dan tentunya dari prosesnya juga memakan waktu yang cukup panjang. Biasanya 10 hari sekitar seperti itu. Cukup lama juga ya berarti ya, 10 hari. Nah, kalau IMM sendiri itu dalam universitas itu tugas pokoknya apa sih Mas? Atau fungsinya sendiri dalam universitas? Ya, IMM di lingkup sini berarti IMM UMY ya. Ya. Nah, kita dalam lingkup UMY di bawah Korkom IMM UMY yang bertujuan atau bertugaskan untuk mengelola perkaderan IMM dalam UMY. Kemudian ranah geraknya kita punya 2 landasan. Yang pertama adalah trikompetensi dasar, yaitu kemampuan yang harus dimiliki kader. Pertama adalah religiusitas,
kemudian juga intelektualitas, yang ketiga humanitas. Nah, kemudian ranah geraknya yang ada di UMJ maupun yang ada di luar, dia berpacu pada 3 yang namanya trilogi, yaitu kemahasiswaan, kemasyarakatan, dan juga keagamaan. Itu tadi merupakan fungsi dan tugas pokok dari IMM berarti ya Mas? Tepat sekali. Muhammadiyah Yogyakarta. Kalau biasanya itu kan dalam setiap organisasi atau sebuah kelompok itu kan ada bagian-bagian atau divisi-divisinya. Nah, mungkin Mas bisa nggak jelasin kayak divisinya apa aja dan secara garis besar job desk dari divisi itu apa sih sebenarnya? Divisi, terutama di IMM Fakultas Teknik UMJ, itu terdiri dari 8 divisi. Yang pertama adalah divisi organisasi. Dia bertugas untuk mengelola internal organisasi. Kemudian ada divisi perkaderan, mengelola regenerasi ikatan, komisariat. Yang ketiga adalah divisi keilmuan, berdasarkan untuk menumbuh kembangkan tingkat intelektual, tingkat intelijensi dari tiap-tiap anggota kader maupun menularkan ketertarikan terhadap dunia intelektual kepada lingkup yang lebih luas, dalam hal ini fakultas tentunya. Kemudian ada divisi hikmah. Nah, ini kita coba untuk menggali potensi, kemudian juga dia coba menganalisis bagaimana kondisi perpolitikan, baik dalam tataran nasional dan lain sebagainya, kebijakan-kebijakan. Nah, kemudian divisi selanjutnya adalah tablik kajian keislaman. Seperti yang sudah saya utarakan tadi, bahwa kita ada ranah keagamaan dan harus menumbuh kembangkan religiositas. Nah, dalam hal ini dia harus dihandle oleh tim kajian keislaman, tablik kajian keislaman. Kemudian yang selanjutnya adalah sosial pembudayaan masyarakat. Baik itu masyarakat internal, dalam hal ini UMJ, maupun eksternal. Kita coba untuk menganalisis bagaimana kondisi masyarakat dan lain sebagainya, kenapa terjadi hal ini dan itu, dan kemudian langkah seperti apa sih yang bisa dia lakukan secara pribadi maupun secara organisasi. Yang selanjutnya yaitu divisi media dan komunikasi. Seperti yang kita tahu, kita dalam era digital seperti sekarang ini, campaign yang paling dibutuhkan, campaign yang paling digunakan maupun dakwah-dakwah, saran dakwah yang paling efektif untuk dilaksanakan adalah melalui campaign media sosial. Itulah kenapa divisi Medcom ini menjadi tulang punggung, apalagi corona seperti sekarang ini. Iya, karena apa ya? Kalau kaum milenial kan emang sekarang udah kayak ya sosmed banget lah, kayak tiap hari bukain sosmed. Jadi emang menurut saya sendiri kalau untuk pada masa sekarang sih emang dokumentasi apa tadi divisinya Mas? Media dan komunikasi. Iya, media dan komunikasi itu sangat penting sih bagi sebuah organisasi atau bahkan sebuah kegiatan. Ini mungkin bisa sambil diminum. Oh iya. Nah, itu tadi kan divisinya aja ada 8 tuh Mas. Iya. Kira-kira kalau buat sekarang nih di FT ataupun di UNIF itu ada berapa sih anggota dari organisasi ini kira-kira? Kalau dari anggota organisasi sekitar 80 orang yang kita namakan sebagai kader. Itu di Fakultas Teknik Mas? Iya, Fakultas Teknik. Kalau buat di UNIF kira-kira berapa Mas? Kalau jumlahnya mungkin lebih dari 500 ya. Berarti banyak banget ya? Alhamdulillah. Nah, itu kan tadi ada banyak kan, kalau di fakultas sendiri ada sekitar 80 orang. Nah, sedangkan di universitas ada 500 orang. Nah, kalau dari kegiatannya sendiri, IMM ini kegiatannya apa sih Mas? Fokusnya dalam ranah apa dan kegiatan yang seperti apa gitu? Oke, mungkin dalam ranah fakultas ya, Iya. karena saya di sini mewakili IMFT gitu. Tujuannya seperti, kan tadi ada beberapa bidang nih. Nah, bidang-bidang itu dia memiliki program kerja. Nah, program kerjanya biasanya sesuai dengan ranah kerja yang seperti yang saya utarakan tadi. Contoh mungkin sebagai gambaran contoh ya. Contohnya yang belum lama ini, selama pandemi ini, kita mengadakan sekolah insinyur muda. Sekolah insinyur muda, sebenarnya wacana ini ada untuk tiap tahun, tapi kemudian karena corona ini kita shifting, kita pindah ke dalam metodologi online. Tujuannya apa? Karena kita hari ini adalah calon insinyur ya. Mungkin seperti itu ya, mungkin seperti itu. Jadi kita coba ambil sudut pandang baru. Bagaimana insinyur itu harus berpikir, bagaimana insinyur itu harus melihat berbagai sudut pandang, gak hanya sudut pandang teknis keinsinyuran, tapi apa sih dampak sosialnya dari misalnya ada pembangunan dan sebagainya, apa sih dampak lingkungannya, apa sih dakwah ke dalam sosial budaya masyarakat tersebut. Kita coba untuk menggali apa yang sisi-sisi yang tidak sering kita pandang.
Mungkin seperti itu. Kemudian agenda-agenda yang lain seperti kajian, kemudian pembelajaran pemberdayaan masyarakat. Mungkin kita juga nggak hanya dalam lingkup fakultas, tapi karena kita di bawah struktura yang seperti tadi, kita sering untuk join kegiatan-kegiatan di struktur yang lebih atas, semacam Lokakarya DPD DIY, kemudian kegiatan-kegiatan kreatif minority di cabang Air Fakhrudin, seperti itu. Nah, itu tadi kan beberapa kegiatan yang dilakukan oleh IMM FT ya Mas ya? Ya. Kalau biasanya kan dalam sebuah organisasi atau sebuah dalam sebuah organisasi itu biasanya ada kegiatan rutin dalam mingguan atau bulanan. Nah, kalau dari IMM sendiri ada nggak sih Mas kegiatan rutin seperti itu? Kegiatan rutin yang paling sering yang kita coba untuk continue adalah seperti BTA ya, baca tulis Al-Quran, ngaji, seperti itu, yang skala rutin. Kalau yang lain biasanya itu diagendakan 2 minggu, 3 minggu yang lain, seperti pembelajaran untuk teman-teman yang ingin belajar desain dan sebagainya itu. Oh berarti kalau BTA itu kan baca tulis Al-Quran ya? Iya. Oh itu berarti jatuhnya IMM bekerja sama dengan LPTQ Mas ya? Atau enggak. Jadi untuk internal sendiri kita coba ada agenda untuk belajar bareng, mungkin seperti itu. Oh dalam kepengurusannya ya? Iya. Oh. Apa ya, gue lupa. Bentar, gue belum mau ke situ. Aduh. Ah iya tadi Tadi kan ada salah satu kegiatan atau job desk yang lagi dilakukan itu kan ada sekolah insinyur muda ya Mas? Iya. Itu kalau boleh tahu sekarang itu lagi berjalannya di daerah mana sih Mas? Sekolah insinyur muda kan tadi kita coba shifting untuk media daring karena teman-teman sekarang aktifnya di media sosial, nggak bisa berkumpul secara langsung mungkin seperti itu. Kemudian kita coba kumpul dalam virtual. Nah, ada beberapa agenda, ada beberapa kali pertemuan materi dalam sekolah insinyur muda. Jadi sekolah insinyur muda itu adalah semacam lembaga semi otonom di bawah pimpinan komisariat. Nah, dan dia ada program seperti itu, mengadakan beberapa kelas. Misal kelas pertama, kemudian kelas kedua, kelas ketiga, seperti itu. Itu berarti sekarang udah berjalan ya Mas? Sudah selesai baru 2 atau 3 bulan. Oh berarti sudah selesai. Itu kira-kira kedepannya nanti akan diadakan lagi atau enggak? Insya Allah, karena kita memandang bahwa cara pandang seperti ini, yang cara pandang insinyur tidak hanya cara pandang teknis, saya kira cukup penting untuk ditumbuh kembangkan, apalagi dalam tataran fakultas teknik. Itu kalau dilihat dari kemarin itu yang mengikuti dari kegiatan sekolah insinyur muda ini, range usianya itu gimana sih Mas? Anak-anak SMA atau bagaimana? Oke. Sekolah insinyur muda kan awal tujuannya seperti itu ya, mengubah cara pandang yang awalnya cara pandang teknis, kita coba berbagai analisis dari berbagai sudut pandang. Kemudian agenda seperti itu kita coba share untuk terbuka ke tidak hanya dalam lingkup mahasiswa, maka yang join atau yang ikut bergabung dalam sekolah insinyur muda dari beragam kalangan, seperti ada guru, ada dosen, ada mungkin teman-teman yang SMA ataupun dari mahasiswa. Jadi tidak hanya di UNB maupun ada dari univ-univ lain, UGM dan lain sebagainya. Wah berarti keren banget ya kegiatan ini, bahkan sampai diikutin oleh guru dan juga dosen loh teman-teman Teknika Muda. Berarti ini salah satu kegiatan yang menurut saya ini keren banget lah pokoknya, bahkan diikutin guru dan dosen. Nah kita tadi kan udah bahas tentang IMM itu apa, terus kita juga udah bahas tentang divisinya apa aja. Iya. Kita juga udah bahas kegiatannya. Nah kalau dari saya sendiri sebagai mahasiswa melihat IMM sih kayaknya cukup menarik dan asik juga untuk mencoba gabung atau join dalam organisasinya ini. Nah mungkin Mas Rangga bisa jelasin gimana sih cara kita bisa bergabung ke dalam organisasi IMM ini? Oke. Cara untuk bergabung di IMM terutama dalam fakultas teknik, setelah ada rekrutmen kita ada beberapa kali pengenalan dan kemudian teman-teman perlu tahu bagaimana fakultas teknik, IMM di fakultas teknik dan sebagainya. Kemudian titik utamanya untuk bisa bergabung harus mengikuti sebuah perkaderan. Nah, perkaderan ini kita namakan sebagai Darul Arkom Dasar. Nah, ini berlaku untuk semua komisariat di nasional. Semua komisariat harus mengadakan DAD untuk bisa bergabung. Nah, kemudian setelah bergabung jadi kader, mungkin teman-teman
mau lanjut ke tingkatan selanjutnya itu masih ada Darul Arqam Madya dan kemudian Darul Arqam Paripurna. Tapi untuk syarat bergabung harus mengikuti DAD dari komisaris masing-masing. Nah, itu tadi kan cara bergabungnya ya Mas. Nah, kalau dari open recruitment-nya atau opreknya itu biasanya dalam setahun itu ada berapa kali sih? Untuk oprek sendiri biasanya nanti teman-teman setelah mataf mungkin berselang beberapa waktu, beberapa minggu ada open recruitment. Jadi untuk teman-teman yang ingin mendaftar, ingin mencari tahu lebih lanjut, mungkin bisa di open recruitment tersebut. Berarti itu bebas ya Mas, semua mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang terkhususnya Fakultas Teknik bisa bergabung ya? Tepat. Nah, saya ini ada penasaran sedikit sih Mas, kayak tadi itu kan ada bahas mengenai trilogi ya, yang kayak agamis. Trilogi ya? Yang agamis itu tadi apa ya? Oh, trikoda. Oh, trikoda. Dasar. Nah, saya pengen penasaran aja kalau misalkan kita bukan sosok yang agamis gitu, kita bisa nggak sih gabung ke IMM sebenarnya? Sebenarnya seperti apa diri kita kan ditentukan oleh diri kita sendiri. Jadi seperti apapun wadahnya, jadi semua tetap berpacu dan bertumbuh pada diri kita sendiri. Jadi kita cuma ada wadah untuk tumbuh kembangnya, untuk perubahannya, untuk kemajuannya tergantung pada diri masing-masing gitu. Nah ini, saya juga ada satu pertanyaan penting banget. Jujur, ketika saya pertama kali masuk UMY dan saya mendengar kata IMM atau Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, stereotip saya itu yang tergambar itu bahwasanya ini tuh suatu organisasi atau gerakan yang agamis banget. Jadi kayak saya sendiri sebagai orang yang merasa tidak agamis, merasa kayak berpikir 2 kali untuk bergabung. Nah sebenarnya organisasi ini tuh korelasi atau kaitannya dengan agama sendiri itu tuh seperti apa sih sebenarnya? Oke. Tadi saya udah bicara terkait kompetensi dasar ya, mulai dari religiusitas, intelektualitas, dan humanitas. Nah, religiusitas itu atau tingkat keagamaan itu tidak hanya dalam segi ritual, tapi kita harus membumikannya, istilahnya seperti itu. Membumikannya dalam kehidupan sehari-hari, juga dalam kehidupan berorganisasi. Nah, kemudian corak dari IMM sendiri, dia tidak cuma agamis, itu cuma premis awal, tapi agamis harus tetap berimpact pada keinginan intelektual seseorang, kemampuan intelektual seseorang, juga terkait gimana sih rasa kasih sayangnya terhadap sesama, gimana nilai humanitasnya. Nah, nilai-nilai keagamaan harus tetap tercermin tidak hanya dalam segi ritual. Nah, IMM sendiri kita coba untuk mengelaborasi dari 3 konsep dasar tersebut, kita coba untuk membumikan 3 konsep tersebut untuk bisa menjadi seorang yang tidak hanya agamis, tapi dia juga intelektualis dan dia juga humanis. Nah, berarti IMM ini kompleks banget lah ya. Udah agamis, kita juga harus humanis dan juga intelektualis. Nah, jadi itu keren banget. Nah, jadi menurut saya ini organisasi yang secara garis besar dan secara keseluruhan udah keren banget. Kayak menjamin dunia akhirat. Agamis, humanis, wah itu kan kalau agamis kan kita bicara tentang akhirat ya teman-teman ya. Teknika muda. Kalau bicara masalah humanis dan intelektual itu kan kayak duniawi banget. Jadi ini bagus lah buat dunia akhirat. Nah itu tadilah teman-teman perkenalan secara umum tentang IMM itu apa sih, terus divisinya ada apa aja dan kegiatannya itu ada apa aja. Nah, kalau dari Mas Rangga sendiri nih, selaku Ketua IMM Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, ada nggak sih pesan-pesan buat calon teman-teman teknika muda atau buat generasi muda sekarang? Nah, ada pesan nggak Mas? Mungkin pesannya tetap bahagia dan tetap senang selama corona. Nah, setelah itu selamat telah menjadi mahasiswa. Teman-teman sekarang telah memiliki alma mater yang dinamakan UMY. Tapi teman-teman perlu tahu, alma mater sebenarnya apa? Alma mater di dalam bahasa Latin artinya ibu yang memberikan ilmu. Jadi teman-teman mahasiswa, saya harap tidak hanya dia memiliki ruang dalam fakultas, tidak hanya memiliki ruang dalam kelas, tapi teman-teman harus tetap bisa mandiri. Esensi dari mahasiswa adalah menjadi mahasiswa yang mandiri. Tidak hanya dalam segi kehidupan pribadi, tapi dia harus mandiri secara intelektual, mandiri secara personal, dan dia juga mandiri secara kepribadian. Dan kemudian pengembangan diri secara kepribadian dan sebagainya, tidak hanya teman-teman batasi dalam ruang lingkup kelas-kelas dan lain sebagainya. Teman-teman perlu eksplor,
teman-teman tidak hanya kuliah di UMY, tapi teman-teman juga kuliah di Jogja. Jogja sangat luas, banyak teman-teman yang bisa temui, banyak teman-teman yang bisa bagikan dengan teman-teman yang lain, dan kemudian teman-teman bisa tarik seperti apa sih teman-teman menemukan jati dirinya tidak hanya di UMY tapi juga di Jogja. Kemudian pesanku satu, teman-teman harus tetap semangat untuk besok dan untuk hari-hari yang setelah ini, walaupun kondisi seperti apapun, semangatnya jangan sampai padam, dan teman-teman harus tetap progresif seperti itu. Nah, itu tadi pesan dari Mas Rangga selaku ketua IMMFT ya Mas ya, Iya. UMY, buat semua calon teknika muda Indonesia. Nah, mungkin teman-teman masih ada sedikit kebingungan atau ada penasaran dengan kapan sih opreknya dan persyaratannya seperti apa, nanti teman-teman bisa langsung pantengin aja ke sosial medianya IMM sendiri. Oke, siap. Apa itu Mas? Instagram? IMMFT UMY. Nah, bisa kalian teman-teman calon teknika muda cek di IMM FT UMY. Atau mungkin teman-teman juga ada yang penasaran sama Mas Rangga sendiri, Instagramnya boleh sekalian Mas? Rangga Kurnianto. Woi, Rangga Kurnianto. Nah, kalau ada yang penasaran juga sama saya moderatornya, boleh dicek di Yogi Sunario. Oke, jadi segitu dulu perkenalan dari kita berdua Mas ya, untuk mengenai IMMFT UMY. Dan juga saya punya satu pesan dan mengingatkan sih lebih tepatnya, karena buat semua teman-teman calon teknika muda, salah satu pesan dari pendiri bangsa ini kita sendiri, yaitu Insinyur Soekarno, yaitu beri saya 100 orang tua maka akan saya cabut Semeru dari akarnya, dan beri saya 10 pemuda maka akan saya guncang dunia. Nah, saya mau ingatkan aja bahwa peran-peran teman-teman calon teknika muda ini sangatlah penting buat Indonesia, dan juga nanti akan sangat penting tentunya buat Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Mas ya. Nah, jadi itu aja sih. Jadi sampai jumpa di lain kesempatan lagi, dan dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.